hanya ada satu kuncinya. Teman-teman harus nonton ini dan aku jamin 100% kalian tidak akan pernah lolos. Ini harus tanggung jawab. Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Yosef di channel Putra Desa 72. Oke, di video kali ini gue punya sedikit berita menarik ya. Yang mau gue bahas bukan strategi trading, tetapi yang mau gue bahas adalah orang yang kemarin sempat viral ya, dikarenakan lost doll sebesar 540 juta. Dan hingga padanya sampai banting laptop juga kan ya, dan terus viral gitu kan. Nah, tentunya kalian sudah tahu kan siapa orangnya? Tetap di channel Putra Desa 72. Oke guys, kalau gitu kita langsung tonton saja ya videonya. Ya, cek aja IG-nya Kak, ada nama HP dijual kalau nggak salah. Oh iya, kata mentor Juragan Trading ya, kata mentor Juragan Trading itu yang namanya Abdul Gulfi itu, kenapa dia nyampe jual HP? Kayaknya buat menghilangkan jejak, soalnya takut dilacak, soalnya seperti itu ya. Dan kata, kan saya kan tahu viral-viral di TikTok itu kan masalah afiliator katanya mau ditangkap, tapi mentor Juragan Trading tak lihat-lihat masih santuy aja. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan ada polisi atau ada apa datang pun pasti nanti dia langsung tanya balik, lah salah saya di mana? Tanya member saya, dari 275 member, coba tanya satu-satu, ada nggak dia yang loss nyampe ratusan juta, bahkan loss nyampe 1 juta ke atas pun ada nggak, coba? Oh, jadi kemarin dia sempat jual handphonenya katanya dengan alasan untuk menghilangkan jejak ya. Ini dari Juragan Trader ya, yang biasa live di TikTok. Oke, kita lanjut aja karena kata dia tidak ada membernya yang loss sampai ratusan juta gitu kan ya, bahkan 1 juta pun nggak ada. Itu dari pengakuannya dia. Oke, kita langsung lanjut saja. Kalau misalkan ada, saya menyerahkan diri, katanya. Kalau ada, berarti udah nggak live dia lagi siap mereka. menyerahkan Iya, diri. nggak tahu itu. Berarti dia gentle ya. Soalnya ITC itu the power of atau the king Oh, of. dia bahas ITC nih. Oke, siap. ITC Trader. ITC Trader tuh memang dia paling banyak live di TikTok ya. Live TikTok loh, ITC itu the king live TikTok. Sekali live ITC The King live TikTok ya. Karena memang benar sekali ITC 24 jam tuh di TikTok live terus ya. itu nyampe 5 akun dan 24 Mencari jam. korban Anjir. lost doll. Itu aduh. Kalau saya lihat Bang Eja itu ini, Jadi paling itu afiliator dengan afiliator ya, itu dia memang saling menjatuhkan gitu. Kok gue heran gitu. Berebut ini ya, dia berebut member ya, member korban lost doll. kurang sih. Oh ya, habis 7 juta udah lama udah sama lontenya belum Bang, udah sama. Wih, ke Oyo katanya. Oke, mungkin kalian yang paham ya, ke Oyo tuh ngapain. Oke. Sama lontenya juga. Bukan. Full service juga ya. Seorang trader kok mainnya ke Oyo ya, nggak yang ke bintang 5 gitu. Oke, kita lanjut Full aja. service. Tapi kalau saya nggak ikut. Si Bewo kemarin ada di grup kami, sebelum dia lapor ternyata dia ada gak senang sama orang di grup. Nah, asal kalian tahu Oke, ya nih, bahas si asal Bewok. kalian tahu nih, ini ada videonya bahwa si Bewok itu pernah iklan ini loh, iklan apa namanya? Bahwa si Bewok ini pernah iklan, iklan situs binary option. Bahwa dia pernah iklan. Ntar tak cari videonya, ini ada. Terus si Bewok itu ternyata pemuda Pancasila ya. Oh, ternyata Bang Bewok tuh yang lost doll Terus 540 member mereka juta gimana ya dari nasibnya? pemuda Ya Pancasila. kalian itu aja ya, member mereka disuruh pindah ke ini aja, ke Juragan Trading. Member mereka disuruh pindah ke Juragan Trading. Maksudnya berarti si Bewok itu adalah seorang mentor ya. Karena dia bilang barusan bahwa Bang Bewok itu pernah mengiklankan situs binary option. Oke, kita langsung lanjut aja. Lihatin Bang nanti bentar ini kita cari ya. Mana ini? Bentar, ini ada videonya kok saya kok. Oke. Mana? Coba gua lihat dong. Oh ini ya. Sorry kok ini anjir. Dompet apa itu, Cuk? Bentar. Ada kok di mana tapi ya? Dia afiliator, ex afiliator siapa? HQ Option. Dia kayaknya bukan afiliator, tapi dia mempromosikan binary option. Nah,
Kalau memang benar abang bukan afiliator, tapi abang juga ya, Bang Bewok ya, sorry, Bang Bewok tuh mempromosikan binary option ya. Aduh, gimana sih? Jangan sampai abang pelapor menjadi tersangka ya. Dan abang pun juga punya nggak bukti-bukti lossnya, bahwa history abang lossnya sampai 540 juta gitu kan, terus abang ikut ke afiliasi siapa gitu kan. Nih, di dalam afiliasi ya Bang ya, di dalam afiliasi abang misalkan masuk ke afiliasi Doni Salmanan ya, atau ke Indra Ken ya. Saldo abang, histori abang itu ada di mereka Bang. Berapapun saldo abang sekarang, lossnya berapa, profitnya berapa, itu ada eh, di dalam afiliasi mereka ya, di dalam datanya mereka tuh ada saldo abang berapa. Yang penting abang tahu ID abang sekian ya, abang nanti cek di dalam akun afiliasinya dia tuh terlihat ya, saldo abang berapa, loss abang berapa. Nah itu terlihat gitu kan. Kalau abang memang pemain trader yang udah tahunan, harusnya abang udah tahu Bang gitu kan. Tapi cara main abang sampai loss 540 juta itu kayak pemula yang, bukan kayak pemula ya, kayak trader yang baru 1 minggu gitu loh Bang. Oke, kita langsung lanjut aja, nggak usah dulu bahas ini ya. IQ option kan juga binary option itu. Nah, abang iklan AQ option. Nah, AQ option juga tetap binary Bang gitu kan. Gara-gara ada dia saya keluar grup. Aduh, ini kita cari videonya si Bewok. Ini berarti yang ada di grup Bang Bewok ya. Dikirimin video si Bewok. ITC itu mentornya siapa ya? ITC mentornya banyak. Kalau bicara mentor banyak, tapi kalau pemilik grup mah 1 orang. Kalian dengerin ya, kalian denger dia ngomong apa. Dia itu mempromosikan atau enggak ya, kalian dengerin. Ayo Bang, mana video Bang? Ininya ya. Jelas nggak sini? Sudah dibilang maksimal kan? Kok abang sampai di Watamel kayak ini gitu kan? Sudah dibilang maksimal K2 ya. Kenapa saya sampai K7 Bang ya? Ingat, kalau memang abang udah setahunan ya, Bang, kompensasi K3 aja itu udah maksimal banget Bang gitu kan. Jadi saldo 540 juta ya. Kalau abang open posisi di 14 juta aja itu udah sangat aman Bang ya. Misalkan gini, abang open posisi 14 juta ya, terus loss kompensasi berarti 28 juta, karena maksimal open posisi cuma 14 juta, berarti abang 2 kali klik kan ya, atau 3 kali klik dengan cara rakusnya gitu kan ya. Oke, ini kita hitung cara rakus aja gitu kan ya, atau cara tamak. Nah abang 3 kali klik ya, berarti saldo abang masih di bawah 100 juta kan ya. Masih jauh itu, di bawah 50 juta ya. Nah, 340 juta 540 juta. Wah, Bang, sangat jauh sekali. Abang bisa kompensasi sampai K5 sebenarnya gitu. Cuman gimana cara mainnya bisa sampai loss doll seperti itu gitu kan ya. Terus masuk dengan K5 ya. K5 abang harus berapa kali klik coba untuk open posisinya gitu kan ya. Kalau sampai 20 kali klik, apa mungkin bakal sejajar di detik yang sama? Nggak mungkin Bang, otomatis dia sambil berjalan abang klik habis semua gitu kan. Yang jelas intinya gua nggak tahu cara mainnya seperti apa gitu kan. Kok bisa sampai lost doll kayak gitu kan. Nah kalau di Binomo yang gua tahu tuh memang sangat berbahayanya karena apa? Si nominalnya itu nggak ada koma, nggak ada titik gitu kan. Jadi terkadang kita mau open posisi 140.000 misalkan, bisa jadi 1.400.000 karena nggak ada koma, nggak ada titik gitu kan, angka semua. Nah itu terus apabila diklik banyak ya, saldo 540 juta itu bisa langsung nol gitu kan. Jadi nggak ada batasannya, ngerinya gitu. Cuman kan dia dibatasi dengan 10 kali klik gitu kan ya. Nah misalkan abang mau kompensasi K5 harus 15 kali klik, sedangkan gitu kan ya, maksimal yang diadakan broker ya cuma 10 kali klik ya, 9 kali sampai 9 kali plus berarti 10 kali klik gitu kan. 14 juta kali
kali 10 kali klik gitu kan ya, berarti udah nggak kehitung bang, cuma yang jelas 150 di bawah lah gitu kan, masih banyak sisa saldonya gitu kan, nggak mungkin bisa sampai loss gitu kan. Kalau saya di posisi abang ya, saldo segitu saya bisa ngambil dengan sangat mudah sekali ya, mengambil keuntungan 5 juta per hari. Itu sangat mudah kalau dari saldo 540 juta ya. Sambil merem saya ngeliknya bang. Oke, kita langsung lanjut aja. Kenapa saya sampai K7? Ini contoh itunya yang lucu-lucu ya. Sudah dibilang sampai K2 kok saya nyampe K7, kampret. Nah, jadi gua juga agak menyalahkan para mentor gitu ya, yang memudahkan trading cuman klik-klik doang dapat uang sekian ratus juta, sekian puluh juta, sekian. Tidak semudah itu. Karena apa? Karena pemula ya, dengan mentor yang udah lama gitu kan, skillnya tuh berbeda gitu kan. Jadi di dunia trading itu nggak cukup 5 bulan, nggak. Jadi kalau yang baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia pasti mengalami kehancuran dulu gitu kan. Dikarenakan dia belum paham arti dari manajemen, terus arti dari indikator gitu kan. Dia tahunya tuh kata mentornya gini diturutin gitu kan, hingga pada akhirnya loss gitu kan. Nah, sedangkan si mentornya ini misalkan sudah tahunan, dia udah benar-benar paham, dia sambil merem aja ya ngeliknya udah pasti profit gitu kan. Karena dia udah matang gitu kan. Orang yang udah matang di trading memang nggak bakalan pernah loss gitu kan. Tapi para pemula bisa hancur-hancuran gitu kan. Oke, kita langsung lanjut aja. Penjuru K7 siapa anjir? Nah, gue ngomong gini ya berdasarkan pengalaman Mana kan. ini videonya? Saya tahu ITC DNF, kan DNF pun udah Karena kayaknya udah trading gue Nah, sekarang ini ya ada videonya cari ini. uang 200.000 di trading sambil merem ya. Nih, Bukannya kalian gue fokus ke ini. sombong gitu kan ya. Kalian tidak akan pernah lolos. Bentar. Nah, lihat video abang. Teman-teman harus nonton ini dan aku jamin 100% kalian tidak akan pernah lolos. Saya jamin 100% kalian tidak akan pernah lost doll ya. Ingat, ketika menonton video ini berarti abang pernah membuat video edukasi tentang binary option ya. Mempromosikan binary option, jangan sampai abang pelapor menjadi Nah, dia itu mempromosikan situs binary option ya. abang pelapor atau korban ya, yang akan menjadi tersangka. Ya, jadi hati-hati nih bang ya. Abang melapor sana sini gitu kan ya. Sedangkan abang aja pernah intinya pernah mengiklankan atau gitu kan ya, mengiklankan binary option. Nah, yang kemarin abang bilang yang mengiklankan binary option adalah penipu gitu kan ya gini. Nah, abang bisa jadi sebagai tersangka juga gitu. Lihat ya. Karena ini ada bukti videonya. Suaranya kurang jelas ya. Oke, kurang jelas. Nah, ini lagi nih. Hanya ada satu kuncinya, teman-teman harus nonton ini. Nah, hanya ada satu kuncinya, teman-teman harus lakukan seperti ini. Dijamin 100%. Kalian Tidak akan pernah lost doll 100% ya. Tidak akan pernah lost doll 100% ketika menonton video ini. nonton video ini, saya jamin 100% tidak akan lost doll. Saya lagi mentor juragan. Nggak ada bang yang tidak akan pernah lost doll 100% ya. Nggak ada. Kalau kalah tuh pasti ada aja gitu kan. Kekalahan tuh pasti ada aja. Misalkan gini. Cuman kita harus bisa cut loss gitu kan. Cut lossnya kalau di binary option tuh karena manual, jadi diri kita sendiri yang harus berhenti gitu. Beda dengan forex. Kalau forex kan udah kita setting stop lossnya berapa, cut lossnya berapa gitu kan. Nah, kalau di binary option tuh musuhnya kita sendiri gitu. Ingat, jadi mental potato jangan main kripto ya.
trading aja nggak pernah menjamin bahwa 100% kita bisa profit seterusnya, nggak bisa, tetap ada lossnya juga ya. Lah ya iya, pasti Kita ada harus lossnya. memfaktorkan, iya. Cuman disitulah berlakunya kompensasi untuk 100% menutupi loh, dia itu menjamin kekalahan 100%. kita. Dia katanya menjamin 100% anjir. Ini yang benar yang mana? Dia loss. Yang jelas gua seorang 50 juta, tapi solo sedangkan dia trader, tahu jadi katanya dia bisa apa namanya menjamin bahwa 100% nggak bakalan loss. nggak tahu urusan mentor-mentor kayak gimana. Iya, Yang dari jelas Maki Sifakar yang juga itu minta gua nilai mentor sesama mentor saling menjatuhkan hingga padanya dampaknya seperti ini gitu kan. Jadi kalau menurut pribadi gua, di binary option dibilang judi bisa, dibilang trading bisa. Nah, kenapa? Berjudi ketika kita tidak bisa mengontrol emosi, jatuhnya itu berjudi, ya. Ketika kita tidak mengetahui manajemennya, jatuhnya berjudi. Ketika kita tidak menganalisa, itu jatuhnya berjudi, ya. Karena gini, Bang, tidak semua orang loss, ya. Ada yang profitnya juga, Bang, gitu kan. Orang yang udah konsisten, dia pasti profit, Bang. Nggak mungkin bisa loss. Orang yang bisa menjaga manajemen yang dia buat sendiri, dia nggak bakalan pernah loss, gitu kan. Contoh, Abang mempunyai strategi manajemen keuangan yang udah Abang rakit, terus Abang langgar, gitu kan ya. Sebulan kemudian Abang langgar nih, gitu kan ya. Yang tadinya harus profitnya per hari sekian, terus Abang langgar gitu kan, jadi berikutnya sekian. Nah itu kan jatuhnya tamak nih, pada akhirnya Abang konsentrasi, nggak fokus, main pun acak-acakan, hingga pada akhirnya ya main bantai aja, hajar. Nah itulah berjudi gitu kan, tidak menggunakan analisa, tidak tahu dasar dasar trading seperti apa gitu kan, jatuhnya tebak-tebakan gitu kan. Tapi ini bisa dianalisa, bisa 60% bisa, ya 60 sampai 70% bisa kalau menurut gua gitu kan. Kalau menurut orang yang nggak bisa menganalisa, ya itu terserah kalian gitu kan. Yang penting gua bilang ini bisa dianalisa, memang bisa gitu. Cuman terkadang memang ada candle yang dipermainkan oleh broker, ya. Itu gua ngerasa banget. Nah, ketika gua ngerasa ini candle sudah dipermainkan broker, gua cut loss, gua tutup laptop, tunggu 5 menit sampai 10 menit ke depan. Karena apa? Mereka pun juga diawasi, dipantau oleh TradingView. Jadi mereka pun juga takut apabila candle mereka berbeda dengan TradingView, ya. Ingat, Bang, ada TradingView yang mengawas binary option, ya. Jadi mereka pun juga takut. Kalau kepantau oleh TradingView berbeda, hingga padanya ada komplain lain, mereka juga takut, Bang, ditutup gitu kan. Nah, dengan cara seperti apa candle berbeda? Nah, betul kata Bang Gema ya, 1 detik aja mereka buat turun terus naik lagi gitu kan, kita sudah loss gitu kan. Nah, itu sering terjadi juga. Nah, disitulah kita harus stop gitu kan, tunggu lagi ke depannya gitu, karena tidak selalu seperti itu gitu kan ya. Jadi ketika kita menemukan candle-candle yang tidak bisa dianalisa, ya itu kita jangan paksa gitu kan. Kita stop aja gitu, kita tinggal. Oke, kita langsung lanjut aja bahas ini lagi ya. Gua jadi terheran-heran gitu loh sama Abang Jenggot tuh. dia aduh bingung ya, kayak ada apa namanya, ada udang di balik batu kayaknya. Nah, ada udang di balik batu karena lu mentor-mentor yang saling menjatuhkan, saling senggol-senggolan gitu kan ya. Berawal dari sultan-sultan tuh senggol sana, senggol sini, senggol sana, senggol sini, hingga pada akhirnya korban-korbannya kan berbicara, Ya, intinya udah pada mereka intinya nggak bisa dia pengen apa-apa. duit dia balik, udah itu aja. Dia tidak terima bahwa dia kalah, udah itu aja. Terus dampaknya ke kita juga, dampaknya ke player atau ke pemain atau ke trader. Kalau atau dia ke nggak mentor menerima yang- kekalahan, ya nggak menerima kekalahan, ya mentor-mentor yang jangan main kripto gitu kan. Segala sesuatu juga ada risikonya. Katanya itu Bang Bewok itu katanya Bang Bewok itu juga sebelum banting laptop dia mempromosikan situs binary option ya. Nah, Abang juga sebelumnya mempromosikan situs binary option. Bukan saya yang bilang ya.
Tapi ini live streamer dari Juragan Trader ya. Juragan Trader kayaknya dia nggak tahu dari mana ya. Yang jelas gua nggak sengaja. Gua kan sering record live streamer di TikTok ya, bukan tentang sih, yang main binary option gua record gitu kan, cari momen-momen yang kebetulan gua dapet momennya seperti ini gitu kan, yang lagi ngegibah nih, yang lagi ngegibah ke record sama gua gitu kan ya. Ya nggak pada akhirnya gua juga pertama lihat videonya, kok Bang Bewok gini gitu ya. Berawal dia karena gua juga Bang nggak tahu channel lu yang mana gitu kan ya. Cuman gua inget tuh panggung inspirasi gitu kan ya. Oke, udahlah, gua nggak mau bahas itu lagi. Cuman yang udah gua jelasin tuh ya kayak aneh aja gitu ya sama Bang Bewok. Kok bisa los sebesar 540 juta gitu kan, gimana cara mainnya? Itu aja Bang yang gua heranin, nggak lebih. Oke, terima kasih, sampai jumpa di next video ya. Semoga ini menjadi pelajaran ya buat kalian semua. Oke, terima kasih.